Bagaimana rasanya bila kita dipuji oleh orang lain? Tentunya ada perasaan senang, sukacita, dan bukan itu saja, pujian dari orang lain terhadap sesamanya itu akan membangun sebuah relasi yang baik dan dalam. Karena pujian selalu membuka percakapan untuk menjadi lebih indah, untuk menjadi lebih dekat dan karib. Begitu juga Tuhan kita. Puji-pujian dari orang percaya kepada Tuhan adalah sebuah pujian yang bukan sekedar tradisi atau kebiasaan semata dari orang yang percaya kepada Tuhannya. Tetapi di dalamnya justru terjadi pembangunan relasi. Makin memuji, makin relasi itu akan terjadi secara mendalam. Dan Tuhan yang sering disebut bertahta di atas segala puji-pujian sungguh menegaskan bahwa Dia layak untuk dipuji. Sehingga karena Dia layak untuk dipuji, kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan layak untuk memuji-muji Dia. Saya Nicholas Kurniawan kembali menjumpai saudara-saudara sekalian dimanapun berada dalam Sapa Pagi edisi 2021. Kita berjumpa kembali memasuki tahun ini bersama dengan puji-pujian bagi Tuhan. Dan dalam minggu pertama ini di dalam tahun 2021, kita akan mulai dengan menggali Mazmur puji-pujian atau Mazmur Haleluya dari Mazmur 147. 3 bait pertamanya saya akan bacakan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mengawali segala sesuatu dengan pujian sesungguhnya memberikan kepada kita dampak yang sangat baik untuk kelanjutan sebuah tindakan itu. Dampaknya adalah bahwa dengan puji-pujian kita sebenarnya diajak untuk berpikir secara positif. Memuji berarti kita menemukan dan melihat kebaikan dari sesuatu atau seseorang yang kita puji. Begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan kita layak untuk selalu dipuji. Karena apa? Bukan saja pribadinya yang layak untuk dipuji, tetapi terlalu banyak yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Dan pemazmur di dalam Mazmur 147 menceritakan tentang puji-pujian bagi Tuhan yang kuasa dan kemurahannya itu dahsyat dan amat ajaib. Ini mau mengajak kepada setiap kita bahwa memuji Tuhan itu patut untuk kita lakukan senantiasa setiap nafas hidup kita, sepanjang masih ada kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Karena babak demi babak hidup kita, baik di jalan yang menurun atau yang menanjak, ada masa-masa sulit, masa-masa di mana kita jaya, ada saat-saat lega atau saat-saat kita sesak, terdesak oleh berbagai macam pergumulan dan masalah. Juga pada masa-masa di mana segala sesuatunya serba teratur atau malah segala sesuatunya sedang acak-acakan. Dalam setiap keadaan, Tuhan selalu layak dipuji. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam Mazmur 147 yang menyebabkan layaklah bagi kita untuk memuji-muji Tuhan? Karena Allah kita itu baik. Bahkan sungguh Dia bertindak dengan sangat baik. Bukan saja pribadinya, sifat Allah yang baik, tetapi tindakannya pun baik. Dikatakan Dia membangun Yerusalem, yang mau menegaskan Yerusalem sempat runtuh.
roboh dan Tuhanlah yang membangun Yerusalem kembali. Rumah Tuhan dibangun menjadi tempat ibadah buat banyak orang. Dan bukan itu saja tindakan Tuhan yang kedua, bukan saja membangun puing-puing kehancuran hidup, tetapi Ia juga mengumpulkan orang-orang hidup yang tercerai-berai itu. Dia mau menyatukan kembali yang terpisah. Dia mau menyatukan kembali yang berantakan, yang sungguh membutuhkan tangan Tuhan untuk menyatukan kembali yang sudah terpisah itu. Selain itu, Tuhan juga dikatakan dalam ayat ketiga menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Perhatikan bahwa dalam babak demi babak kehidupan, Tuhan itu dipuji bukan saja karena kebaikan sifatnya, tapi kebaikan tindakannya. Dan tindakannya juga bukan semata untuk sebuah komunitas atau sesuatu yang bersifat kumpulan orang-orang, tapi juga secara pribadi. Dia melakukan tindakannya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini mau menegaskan kepada setiap kita, Tuhan layak dipuji, bukan saja karena terlalu banyak yang dikerjakannya, tetapi karena Dia tidak pernah beranjak dari orang-orang yang dikasihinya. Inilah kekuatan kita. Inilah yang menjadi sebuah pendampingan, bahkan sebuah ketenangan ketika kita menjalani menapaki hari esok yang serba tidak menentu dan penuh dengan tantangan. Karena itu, marilah kita awali memasuki tahun 2021 ini dengan bersandarkan kepada puji-pujian bagi Tuhan, menaikkan segala kemuliaan bagi nama-Nya, mengagungkan dan membesarkan Allah kita yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Dengan memulainya bersama dengan puji-pujian itu, maka hubungan kita pun akan makin diperdalam, makin dekat, makin indah, makin baik, dan tentu saja makin bertumbuhlah iman percaya kita. Selamat memuji Dia senantiasa, jangan pernah berhenti bermazmur baginya, selalu agungkan dan muliakan nama-Nya. Sepanjang tahun ini, mari kita jalani hidup dengan puji-pujian bagi Tuhan. Selamat memuji. Amin.